Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para juara di kelas 6 pada hari yang cerah ini? Alhamdulillah. Nah, Ananda sekalian kelas 6, di pertemuan kali ini insya Allah kita akan belajar tema 1 subtema 3. Pada pertemuan kali ini muatan materinya adalah bahasa Indonesia, PKN, dan IPS. Oke. Nah, di materi bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita belajar masuk ke materi bahasa Indonesia, supaya tidak lupa ya, tadi di awal kita belum berdoa. Yuk kita berdoa dulu. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Masih di teks laporan hasil pengamatan. Ya, fokusnya kepada kata yang digunakan. Oke. Kata apa yang digunakan dalam penulisan teks laporan hasil pengamatan? Betul. Kata baku. Kata yang baku. Kata yang baku itu apa? Kata yang baku itu. Kata yang baku adalah kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, biasanya kata baku ini digunakan untuk komunikasi saat acara-acara formal atau untuk tulis-menulis dan mengungkapkan kata-kata yang bersifat resmi. Oke? Nah, sedangkan kata yang tidak baku itu kata yang seperti apa? Kata yang dipakai tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Biasanya pada umumnya kata baku, kata yang tak baku itu, yang tidak baku digunakan dalam percakapan sehari-hari. Adapun kata baku biasanya digunakan untuk apa saja? Nah, yuk kita lihat. Yang pertama, A. Untuk membuat laporan. B. Untuk membuat karya ilmiah. C. Untuk membuat nota dinas. D. Membuat surat lamaran pekerjaan. E. Berpidato resmi. Dan bermusyawarah atau berdiskusi resmi. Nah, itu dia pelajaran muatan materi bahasa Indonesia kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan antum diberi kemudahan untuk memahami. Selanjutnya, kita masuk ke pelajaran PPKN, penerapan nilai-nilai Pancasila. Baik. Nah, berikut akan Ustadz berikan beberapa poin, beberapa contoh nilai-nilai Pancasila atau penerapan nilai Pancasila yang berkaitan dengan pelestarian hewan. Yang pertama, rajin membantu orang tua memberi makan hewan peliharaan di rumah. Yang kedua, membersihkan kembali sisa-sisa sampah saat piknik ke kebun binatang. 3. Mencintai fauna khas Indonesia dengan ikut melestarikannya. Yang keempat, berdiskusi untuk bergotong royong membersihkan kandang hewan peliharaan. Yang kelima, memberikan upah yang layak pada karyawan peternakan hewan. Nah, ini sudah urut sebenarnya ya. Ada 5 contoh ini sesuai dengan ada 5 sila pada Pancasila. Nah, selanjutnya kita masuk ke pelajaran yang cukup banyak ini muatannya atau materinya, yakni ilmu pengetahuan sosial. Masih di karakteristik negara-negara ASEAN. Oke. Nah, di hari ini, itu ya bendera-bendera yang ada di negara ASEAN. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk negara, mata uangnya apa, lagu kebangsaannya apa, ibu kotanya apa, dan seterusnya. Oke? Ustadz sudah ringkas dalam beberapa poin. Yang pertama, negeri kita tercinta, Indonesia, yang baru saja memperingati kemerdekaannya. Nah, bentuk negaranya republik. Kepala negaranya presiden. Ibu kotanya tentu antum tahu, Jakarta. Lagu kebangsaannya Indonesia Raya. Mata uangnya rupiah.
Nah, untuk kepala negara, ya, presiden. Di negeri kita, presiden ini memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus juga sebagai kepala pemerintahan. Karena di negara-negara lain ada yang kepala negaranya presiden, tapi kepala pemerintahannya bukan presiden. Ya, ada yang perdana menteri dan lain-lain, ya. Oke. Yang kedua, negara tetangga kita, Malaysia. Oke. Bentuk negaranya kerajaan. Kepala negaranya yang di Pertuan Agung. Yang di Pertuan Agung ini dipilih oleh para raja. Ada raja-raja lain. Karena memang Malaysia ini ada negara-negara bagian di dalamnya. Oke. Kepala pemerintahannya beda, bukan yang di Pertuan Agung tapi Perdana Menteri. Ibu kotanya Kuala Lumpur. Ya. Mungkin ada di antara antum yang ingat nih kalau dengar Kuala Lumpur, ingat lumpur. Kue lumpur. Ya, kalau untuk ingat-ingat aja enggak apa-apa ya. Tapi nanti kalau ditanya ibu kotanya apa Malaysia? Jangan jawab lumpur aja. Tapi lengkap, Kuala Lumpur. Lagu kebangsaannya, Negaraku. Mata uangnya, ringgit. Nah, seperti Ustaz sampaikan tadi, yang di Pertuan Agong ini dipilih oleh para raja dari negara bagian. Selanjutnya yang ketiga, masih ingat bendera apa itu? Benar sekali, Singapura. Ya. Bentuk negaranya republik, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri. Nah, seperti Ustaz sampaikan tadi di awal, ada negara yang kepala negaranya presiden tapi kepala pemerintahnya perdana menteri. Salah satunya Singapura. Ibu kotanya Singapura juga, sama dengan negaranya. Lagu kebangsaannya Majulah Singapura. Mata uang yang digunakan dolar Singapura. Oke, yang keempat. Ingat negara apa itu? Betul, Filipina. Bentuk negaranya republik. Kepala negara dan kepala pemerintahannya sama dengan Indonesia, presiden. Ya, ibu kotanya Manila. Lagu kebangsaannya Lupang Hinirang. Mata uangnya peso. Nah, presiden di Filipina ini punya sebutan khusus dari masyarakat setempat. Sebutannya Ang Pangulo atau Pangulo. Selanjutnya, ingat negara apa? Benar, Brunei Darussalam, kampung damai ya. Bentuk negaranya kesultanan. Kepala negara dan kepala pemerintahannya jadi satu, dipegang oleh sultan. Nah, ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Lagu kebangsaannya Allah peliharakan sultan. Nah, ini negara yang cukup islami memang ya, negara tetangga kita yang cukup islami. Untuk kalau datang ke sana sangat islami ya, masyarakatnya berinteraksi. Mata uangnya dolar Brunei. Kita lanjut. Nah, masih ingat itu negara apa? Benar sekali, Thailand ya, negara gajah putih. Bentuk negaranya kerajaan. Kepala negaranya raja, kepala pemerintahnya perdana menteri. Ibu kotanya ada di Bangkok. Lagu kebangsaannya Plengcat. Mata uangnya baht. Nah, ini adalah negara yang spesial, salah satu negara spesial di Asia Tenggara karena dia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara manapun. Nah, kita lanjut. Masih ingat itu apa? Merah dengan bintang di tengah berwarna kuning. Betul sekali, Vietnam. Bentuk negaranya Republik Sosialis. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri. Ibu kotanya Hanoi. Lagu kebangsaannya Kien Kwon Cha. Kira-kira gitu cara bacanya ya. Mata uangnya Dong. Itu untuk Vietnam. Nah, yang kedelapan. Nah, ingat ini negara apa? Di tengahnya ada lingkaran putih. Laos. Oke ya. Bentuk negara Laos ini bentuknya republik, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahnya perdana menteri, ibu kotanya Vientiane. Lagu kebangsaannya Pheng Sat Lao.
Mata uangnya apa? New Kip. Itu Laos ya, yang ke-8. Kita lanjut ke yang ke-9. Nah, 9 ini warna-warni, ini ada kuning, hijau, merah, ada bintang di tengahnya. Apa? Myanmar. Betul sekali. Bentuk negaranya republik. Mohon maaf itu keliru tulis ya, R-nya double. Kepala negaranya presiden. Kepala pemerintahnya perdana menteri. Ibu kotanya Yangon. Lagu kebangsaannya Kaba Maki. Mata uangnya Kyat. Oke, kita beranjak ke yang ke-10. Apa itu? Kamboja. Oke. Bentuk negara Kamboja ini adalah negara republik. Kepala negara di Kamboja dipegang oleh raja. Kepala pemerintahnya dipegang oleh perdana menteri. Ibu kotanya Phnom Penh. Ya, tulisannya seperti itu. Lagu kebangsaannya Noko Rage. Oke. Mata uangnya Rail, bukan real ya. Kalau real itu Arab Saudi, ini Rail. Oke, yang terakhir. Nah, ini dia yang terakhir. Negara yang melepaskan diri dari negara kita. Ya, tentu kita sedih karena melepaskan diri. Nah, seharusnya kita bisa menjaga agar wilayah-wilayah di negeri kita tercinta ini tidak terlepas, ya, agar kita tetap bersatu, bahkan kalau perlu kita memperluas, ya. Oke. Bentuk negaranya republik. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahnya perdana menteri, ibu kotanya di Dili, lagu kebangsaannya Patria. Oke. Mata uangnya dolar. Itu saja pelajaran kita hari ini. Ingat, tadi kita sudah belajar bahasa Indonesia tentang kata baku, penggunaannya untuk apa saja. Kemudian PKN, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kaitannya dengan pelestarian hewan. Dan yang terakhir IPS tentang negara-negara di ASEAN. Ya, bentuk negara, kepala pemerintahan, ibu kota, lagu kebangsaan, dan mata uangnya. Mudah-mudahan yang kita pelajari diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertambah ilmu pengetahuan kita, wawasan kita semakin luas, sehingga kita semakin semangat juga untuk mendakwahkan Islam. Karena ternyata kita hidup di dunia yang sangat luas. Ini baru ASEAN saja, sudah banyak negeri. Nah, tugas kita untuk mendakwahkan Islam ke negeri-negeri yang ada di dunia ini. Oke. Barakallahu fikum. Yang terakhir ada tugas dari Ustadz Daring. Tugasnya sederhana saja untuk kali ini. Silahkan antum tulis di kolom komentar bahwa antum sudah mencatat ringkasan materi kita hari ini dalam buku catatan antum. Oke. Jadi tugasnya mencatat. Ustadz kan sudah ada videonya, ngapain dicatat lagi? Ingat ya, kita sudah pernah sering diingatkan, ada satu qaul yang sangat indah sekali. Al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu bagaikan hewan buruan dan menulis itu adalah ikatannya. Menulis itu adalah tali ikatannya. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ikat tali hewan buruanmu itu dengan tali yang kuat, ikatan yang kuat. Artinya harus kita nulis. Oke, tetap lestarikan menulis supaya ilmu yang kita pelajari, pengetahuan yang kita pelajari bisa terikat dengan kuat. Ya, itu saja. Yang sudah merangkum, menulis ringkasannya, bisa segera tulis di kolom komentar dengan menuliskan, Alhamdulillah Ustadz, Ana sudah menulis ringkasannya. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.